Ya, pesan Tuhan untuk minggu ini adalah tentang jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Ayatnya akan kita lihat di 2 Samuel pasal 10 ayat 8 sampai ke 19. 2 Samuel pasal 10 ayat 8 sampai 19. Saya akan bacakan dengan cepat. Ibu Bapak perhatikan untuk ayat yang sampaikan untuk minggu ini. 2 Samuel 10 pasal 8. Lalu Bani Amon maju, diaturnya barisan perangnya di depan pintu gerbang. Sedangkan orang Aram dari Soba dan dari Rehob dan orang-orang Tob dan Maaka ada tersendiri di padang. Jadi di sini diceritakan tentang Daud yang menyuruh Yoab untuk menyerang orang Amon. Karena orang Amon ini mempermalukan Daud, mempermalukan orang Israel. Dan di sini begitu banyak musuh yang harus dihadapi oleh Yoab. Jadi di sini ada orang Aram, ada dari Soba dan Rehob, dan juga orang Tob dan Maaka. Maaka itu seorang raja. Dan kita bisa lihat di ayat 9, ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnya lah sebagian dari orang-orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Ayat 10, selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon itu. Ayat 11. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Ayat ke-12, kuatkanlah hatimu, dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita, dan untuk kota-kota Allah kita, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ayat ke-13, lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram, dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ayat yang ke-14, ketika Bani Amon melihat bahwa orang Aram sudah melarikan diri, maka mereka pun larilah dari hadapan Abisai dan masuk ke dalam kota. Sesudah itu pulanglah Yoab setelah memerangi Bani Amon dan sampailah ia ke Yerusalem. Nah, jadi sampai sini ayat ini mengatakan bahwa perangnya Yoab sudah selesai. Tapi kemudian ayat ke-15 dikatakan, ketika orang Aram melihat bahwa mereka telah terpukul kalah oleh orang Israel, maka berkumpullah mereka bersama-sama. Juga Hadadezer menyuruh orang Aram yang di seberang sungai Efrat maju berperang. Mereka sampai ke Helam di bawah pimpinan Sobak, panglima tentara Hadadezer. Ayat ke-17, setelah hal itu diberitahukannya kepada Daud, maka dikumpulkannya seluruh orang Israel di seberanginya sungai Yordan, lalu sampai ke Helam. Orang Aram mengatur barisannya berhadapan dengan Daud dan bertempur melawan dia. Ayat ke-18, tetapi orang Aram itu lari dari hadapan orang Israel dan Daud membunuh dari orang Aram itu 700 ekor kuda kereta dan 40.000 orang pasukan berkuda. Sobak, panglima tentara mereka, dilukainya sedemikian sehingga ia mati di sana. Dan ayat 19, ayat terakhir, ketika dilihat semua raja yang takluk pada Hadadezer bahwa mereka telah pukul kalah oleh orang Israel, maka mereka mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan takluk kepada mereka. Sudah itu takluklah orang Aram memberi pertolongan lagi kepada Bani Amon. Jadi ayat ini yang diberikan oleh Tuhan untuk kita semua, ini adalah mengenai tentang peperangan. Dan di sini yang ditekankan, yang akan saya tekankan di malam ini adalah mengenai apa yang dilakukan oleh Yoab sebagai panglima yang disuruh Daud untuk berperang. Jadi Yoab ini disuruh Daud itu untuk berperang ke daerah timur, di mana mereka harus menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke daerah yang sebetulnya itu sudah diduduki oleh orang Israel, yaitu dua suku setengah itu. Nah, tetapi ini kurang lebih perang itu berlangsung sekitar pinggirannya, jadi perbatasan. Di mana di situ ada orang Amon, ada orang Aram, dan di situ ada, dan di bawahnya ada orang Moab. Dan di sini dikatakan bahwa Yoab berperang ke sana. Mengapa dia berperang? Karena ada orang Amon yang mempermalukan bangsa Israel. Nah, tapi sebelum kita membahas ke dalam ayat ini, saya akan bacakan kembali apa yang menjadi pesan Tuhan untuk minggu ini. Pesan Tuhan untuk minggu ini adalah berbicara tentang kualitas seorang
prajurit. Jadi di sini tekankan kembali, Bapak Gembala menuliskan kembali, bahwa yang dimaksudkan oleh prajurit ini adalah kita semua. Bukan hanya leader, bukan hanya WL, tetapi juga semua. Bukan hanya pelayan Tuhan, tetapi semua jemaat Tuhan di tempat ini. Dan Tuhan mau kita bersiap sedia, tampil sebagai prajurit-prajurit yang siap bertempur di garis depan seperti pasukan infanteri. Jadi ini adalah mengenai masalah bertempur di garis depan. Dan yang penting lagi ini, Tuhan adalah panglima perang kita. Percayalah bahwa Ia sendiri yang akan berperang ganti kita melawan musuh-musuh kita. Jadi ada 3 pesan yang penting yang Bapak Gembala sampaikan di minggu ini. Yang pertama adalah mengenai kita adalah prajurit yang dimaksud di sini. Dan yang kedua, bahwa Tuhan mau kita bertempur di garis depan, bukan di garis belakang. Dan yang ketiga, ingat bahwa kita berperang dengan Tuhan. Nah, sebagai pendahuluan, ketika kita berbicara tentang perang di garis depan, tentunya ini adalah suatu tantangan yang sangat besar. Ketika pesan ini datang, tentunya pesan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sebenarnya Tuhan sudah persiapkan kita semua untuk bisa ada di garis depan. Di garis depan itu adalah tentara-tentara yang memang dipersiapkan untuk maju di depan. Jadi mereka itu sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Nanti kita akan lihat. Dan tentunya untuk bisa di depan harus mempunyai kualitas-kualitas yang memenuhi syarat. Saya akan bacakan untuk apa yang Bapak Gembala sudah pesankan untuk bagian yang pertama. Bapak Gembala menuliskan di sini. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus jadi yang terdepan, berjuang mengatasi diri sendiri. Ayatnya diambil 2 Samuel 10 ayat 9. Apa yang dimaksudkan ini? Jadi begini. Jadi di sini ada menceritakan tentang Yoab. Siapakah Yoab itu? Yoab itu adalah seorang panglima. Dia adalah seorang pemimpin. Di mana dia akan memimpin untuk berperang di garis depan. Bagaimana kita bisa berperang kalau pemimpinnya nggak siap? Jadi yang di sini katakan adalah sebelum seseorang berperang, bukan hanya Yoab, semua tentaranya ketika dia akan berperang, maka semuanya harus dalam keadaan siap. Keadaan siap apa? Keadaan siap untuk berperang. Dan keadaan siap untuk bisa mengalahkan ketakutannya. Dan itu yang dimaksudkan di bagian pertama ini. Bagaimana seorang bisa berperang kalau dia takut? Beberapa hari yang lalu, seorang hamba Tuhan mengatakan 96 atau 98% ketakutan itu tidak terjadi. Bahkan yang 4% kemungkinan itu terjadi, dibagi 2 lagi katanya. Bisa terjadi, 2%-nya bisa tidak terjadi. Jadi ketakutan itu yang membuat seseorang sebenarnya sudah kalah sebelum berperang. Dan ini yang harus kita atasi sebelum kita berperang. Ketika kita hidup dalam ketakutan, maka sebelum berperang kita sudah kalah. Jadi itu yang pertama ya. Bapak Gembala menyampaikan bahwa sebelum berjuang, sebelum berperang, kita harus mengalahkan ketakutan itu sendiri. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa jadi yang terdepan berjuang membela bangsa dan negara. Di sini pesannya jelas sekali bahwa kita sebagai gereja Tuhan, kita mempunyai satu misi. Misi untuk apa? Misi untuk bangsa, misi untuk kota, misi untuk keluarga. Dan di sini sudah jelas sekali dikatakan bahwa kita di sini sudah disiapkan oleh Tuhan untuk bergerak dengan kuasa, dengan otoritas yang Tuhan sudah berikan pada kita untuk melawan apa yang menjadi ketakutan itu. Itu yang dituliskan oleh Bapak Gembala, dan malam ini saya akan tambahkan 2 hal lagi. Ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika kita berbicara mengenai prajurit-prajurit yang ada di garis depan. Kita akan baca ayatnya di 2 Samuel 10 ayat ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 2 Samuel pasal 9 ya, maaf, 9 ya. 10 ayat ke-10. Ya, 2 Samuel 10 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1.
Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya yang mengatur barisan mereka berhadapan dengan Bani Amon. Tadi di awal sudah saya jelaskan, di Alkitab ini diceritakan bahwa Yoab itu menghadapi dua muka musuh. Jadi di utara itu adalah bangsa Aram dan prajurit-prajurit sewaan yang akan dihadapi oleh Yoab sendiri. Tetapi untuk melawan Amon, bangsa yang mengajak perang itu diserahkan kepada Abisai. Jadi di sini menceritakan tentang apa? Saya mendapatkan bahwa ketika ada tantangan atau ketakutan yang harus kita hadapi, maka kita sebagai prajurit Tuhan, kita sebagai jemaat Tuhan, maka diperlukan suatu kerjasama yang baik. Ini yang pertama ya. Jadi harus ada unity atau kesatuan, ada kerjasama, ada kekompakan antar jemaat. Jadi kita itu harus kompak, kita itu harus saling membantu, kita itu harus saling mendukung, kita itu harus saling bekerja sama. Di sini Yoab bekerja sama dengan adiknya Abisai, di mana Yoab akan menghadapi pasukan yang di utara dan Abisai akan menghadapi pasukan yang di selatan. Jadi kalau saya bayangkan mereka itu berperang itu seperti ini. Kalau Yoab menghadap ke utara, maka dia menghadapi di garis depan itu bangsa Aram. Tetapi di belakang dia, Abisai itu menghadapi bangsa Amon. Jadi kalau dilihat itu seperti istilahnya back to back. Jadi punggung dengan punggung. Tetapi masing-masing menghadap ke depan. Masing-masing menghadap ke musuh. Mengapa ini perlu sekali? Kita tahu ya di sini ketika seorang bekerja sendiri, maka itu akan menjadi berat bebannya. Tetapi ketika 2 atau 3 orang berkumpul, berdoa bersama, bersepakat, maka kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Kita akan lihat ayatnya di Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Saya akan bacakan. Bila satu orang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Jadi ini yang menjadi pegangan buat Yoab. Ketika dia berperang sendiri, Anda bayangkan atau Ibu Bapak bayangkan, melawan 2 musuh depan belakang itu tidak mudah. Ketika kita melawan ke depan, maka yang di belakang akan membokong kita. Atau kita melawan yang di belakang, maka yang di depan akan membokong kita. Tetapi kalau kita ada 2 kekuatan, ada 2 pihak yang saling mendukung, ada 2 pihak yang saling bekerja sama, maka musuh itu akan bisa dikalahkan. Dan di sini dikatakan bahwa Yoab meminta Abisai untuk mendukung dia. Jadi masing-masing melawan musuh tapi saling mendukung. Ketika Yoab lemah, maka Abisai akan menolong. Ketika Abisai lemah, maka Yoab akan menolong. Itu adalah yang pertama. Ketika kita menghadapi sama-sama peristiwa yang kita tahu semua sekarang ya, ini ada satu hal yang sebetulnya sudah diprediksikan, tetapi kita tidak siap. Bangsa kita tidak siap. Virus corona. Ketika kita menghadapi, saya nggak akan bicara tentang ada gereja yang di luar melakukan kebijaksanaan lain atau jemaat lain, kok beda dengan kebijaksanaan gereja kita. Tetapi kalau Ibu Bapak perhatikan, pesan-pesan Tuhan ini sudah sangat jelas. Tahun-tahun sebelumnya Tuhan sudah persiapkan. Mungkin masih ingat, tahun kemarin visinya apa? Tentang agalah, masih ingat ya? Agalah. Tahun kemarinnya lagi, tentang apa? Masih agalah. Agalah itu ditekankan 2 tahun berturut-turut. Agalah itu apa? Agalah itu adalah kerjasama antar semua jemaat. Masing-masing harus saling kompak, harus saling mendukung. Tahun sebelumnya lagi apa? Masih ingat? Walk with God ya. Jadi pesan Tuhan ini sudah sangat jelas mempersiapkan kita semua sebetulnya untuk menghadapi saat-saat seperti ini, di mana kita akan menghadapi musuh. Dan di sini Tuhan ingatkan kembali melalui pesan Tuhan di 2 Samuel ini, di mana Yoab bekerja sama dengan Abisai dan begitu pula maka gereja Tuhan di tempat ini, jemaat semua harus saling bekerja sama, saling mendukung, saling mendoakan, sehingga kita bisa saling menguatkan. Di 2 Samuel 10 ayat 11, saya bacakan, 2 Samuel 10 ayat 11. Lalu berkata Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku.
Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan datang menolong engkau. Jadi jelas sekali di sini. Yang pertama itu tadi adalah perlu kerjasama. Yang kedua itu harus saling menguatkan. Ketika seorang lemah, maka ada tugas kita untuk menguatkan saudara-saudara seiman kita. Pengkhotbah 4 ayat 10. Pengkhotbah 4 ayat 10 saya akan bacakan. Karena kalau mereka jatuh, atau yang seorang mengangkat temannya, tetapi atau celakalah orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Jadi pengkhotbah ini mengatakan ketika ada dua pihak yang saling menguatkan, maka ketika yang seorang itu jatuh, maka tugas seorang lagi untuk menguatkan, untuk mengangkat. Artinya apa? Dalam situasi seperti ini, kita harus terus menguatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita seiman. Seperti Yoab penguatan Abisai. Saling menguatkan. Dia seorang lemah, kita ingatkan kembali akan firman Tuhan. Di WA sering ditulis, kita harus mengingat Mazmur 91. Itu adalah janji Tuhan. Tetapi mungkin seorang bisa lemah. Kalau kita baca berita, makin banyak berita, orang makin takut. Makin baca berita, orang makin lemah. Nah, disitulah tugas kita harus terus mengingatkan saudara-saudara kita seiman untuk terus berpegang pada firman Tuhan. Terus ingatkan Mazmur 91 pada keluarga kita, pada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita. Mungkin mereka baru baca sekali, belum merenungkannya, dan baca berita lupa lagi, lemah lagi. Itulah tugas kita untuk mengingatkan. Dan ada satu lagi yang penting. Di sini adalah di 2 Samuel 10 ayat 9. Saya akan bacakan 2 Samuel 10 ayat 9. Di sini katakan bahwa ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel, lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Terjemahan lain mengatakan Yoab memilih pasukan elitnya atau pasukan terbaiknya untuk menghadapi musuh yang kuat, untuk menghadapi persoalan yang rumit, maka perlu prajurit-prajurit yang kuat, prajurit-prajurit yang sudah dilatih, yang sudah dipersiapkan. Dan siapakah itu? Ya kita semua. Saya yakin ketika kita di tempat ini Tuhan sudah siapkan bertahun-tahun sebelumnya. Jadi sebetulnya ketika menghadapi hal-hal seperti ini, sebetulnya kita tidak perlu kalut. Karena Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Kita tinggal mengingat kembali apa yang sudah Tuhan ingatkan tahun-tahun sebelumnya. Dan kita perlu memperkuat kembali firman Tuhan yang sudah disampaikan itu. Dan di sini dikatakan bahwa Yoab menyiapkan strategi. Tadi pagi Pak Marbun sudah jelaskan tentang strategi ini. Maksudnya apa? Jadi begini. Dalam aplikasinya saya melihat begini. Jadi memang untuk menghadapi sesuatu itu bukan artinya kita itu membabi buta. Jadi misalnya untuk menghadapi semacam kejadian seperti ini, sebagai prajurit kita tuh harus pakai pakaian lengkap. Kita harus siap dengan senjata kita. Kalau di Efesus dikatakan bahwa berbaju sirahkan keadilan, dengan pedang roh, dengan perisai iman. Mengapa? Karena kita ada di garda depan. Garda depan itu adalah tempat yang paling gampang diserang. Karena itu untuk melawan panas iblis, Paulus mengatakan kita harus pakai perisai iman. Itu harus dikuatkan, iman kita harus kuatkan. Lalu kita melawan dengan apa? Dengan pedang roh. Itu firman Tuhan. Kita harus lawan dengan firman Tuhan. Dan di sini katakan bahwa untuk memakai strategi ini, artinya kita bukan sembarangan berperang. Yoab tidak sembarangan berperang. Yoab sudah atur pasukannya. Dia melawan 4 musuh di depan, sedangkan Abisai melawan musuh yang di belakang. Artinya apa? Artinya di sini kita juga harus bijaksana. Ketika kita menghadapi situasi seperti ini, mungkin ibu bapak suka perhatikan sebelum ibadah dan sudah ibadah ditampilkan, sudah katakan jikalau tidak sehat, ya lebih baik daripada nanti menularkan ke saudara kita, lebih baik diam di rumah dulu. Dan juga jaga kesehatan kita. Ibu Gembala mengingatkan waktu itu, cuci tanganlah kalau sudah jabat tangan, atau kalau tidak sempat pakai sanitizer. Kita usahakan menjaga kesehatan kita sendiri. Bukan artinya kita percaya firman Tuhan lalu kita membabi buta dan hidup sembarangan.
Itu namanya strategi. Jadi dalam berperang itu perlu ada strategi. Jadi saya ulang. Jadi yang pertama, harus ada kerjasama antar jemaat. Dan hal-hal yang harus diperhatikan di sini adalah kita harus saling menguatkan, dan kita juga harus saling mengingatkan, dan kita juga harus pakai strategi. Kita harus jaga kesehatan dalam keadaan seperti ini. Suatu hari mungkin kita harus melayani orang-orang yang terjangkit penyakit. Ya kita harus kuat, kita harus siap untuk melakukannya. Dan untuk hal yang selanjutnya, kita akan lihat di 2 Samuel 10 ayat 9. Saya akan bacakan 2 Samuel 10 ayat 9. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan di belakang, maka dipilihnya sebagian atau dipilihlah orang-orang pilihan atau prajurit terbaik. Di sini katakan ada pasukan-pasukan terbaik. Untuk menjadi pasukan terbaik itu tidak mudah memang. Tetapi kita kan sudah disiapkan ya. Kembali tadi diingatkan kembali, Tuhan sudah siapkan kita semua. Karena itu kita harus fokus. Fokus bukan kepada masalahnya. Kita harus fokus pada Tuhan. Itu jadi yang terpenting. Jadi jangan fokus pada ketakutan apa yang terjadi. Kita harus fokus pada Tuhan. Ketika kita berperang, apalagi di garis depan, jangan fokus itu melihat lawan. Kalau Yoab melihat lawan, dia harus melawan 4-5 musuh. Dia akan gentar, dia akan takut. Belum di belakang, ada satu musuh lagi. Tetapi ketika kita fokus pada Tuhan, ada satu janji Tuhan yang disampaikan. Bahwa kalau kita berjalan dengan Tuhan, seperti yang Pak Mabun sudah katakan tadi pagi, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Itu ada janji Tuhan. Saya mengingat seperti Musa, ketika dia memimpin bangsa Israel, dia pada satu saat dihadapkan di depan adalah laut mati yang tidak bisa diseberangi, dan di belakang itu ada pasukan Firaun. Itu kalau menurut teori perang itu namanya tidak ada harapan. Kenapa? Karena yang di depan itu tidak bisa diseberangi, yang di belakang sudah siap menyerang. Dengan tanda lain atau dengan kata lain, matilah kita. Gitu. Tapi kita harus mengingat, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ketika seorang dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Nah itu yang harus kita ingat malam hari ini. Bahwa ketika kita menjadi prajurit Tuhan, kita harus lakukan yang terbaik. Apa yang Tuhan suruh, apa yang sudah Tuhan sampaikan, apa yang sudah Tuhan pesankan, maka kita harus lakukan dengan iman. Kita akan lihat di Yakobus 2 ayat 26. Ini sebagai ayat terakhir. Kita akan baca bersama-sama. Yakobus 2 ayat 26. Ya, kita akan baca bersama-sama 3, 2, 1. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman kita tidak cukup. Iman harus dengan perbuatan. Kalau Paulus mengatakan, atau di sini penulis Ibrani mengatakan, tunjukkanlah imanmu dan aku akan menunjukkan dengan perbuatanku. Artinya apa? Artinya iman saja tidak cukup. Kita percaya, tapi harus dibarengi dengan perbuatan. Memang ini tidak mudah. Saya pun untuk menyampaikan pesan ini, saya harus menguatkan diri saya sendiri. Saya minta Tuhan kuatkan saya untuk menyampaikannya. Kenapa? Karena ini ada satu perangan, di mana kita dipercaya oleh Tuhan untuk ikut berperang. Dan ini peperangannya di garda depan. Mungkin orang lain mencari zona nyaman atau zona aman. Mereka lebih cenderung untuk bergerak di belakang, hanya mendukung. Tapi Bapak Gembala dengan jelas sekali melalui pesan minggu ini, kita ini ada di depan, bukan di belakang. Jadi kita harus menyiapkan diri. Pakailah selengkap persenjataan Allah dan juga siap untuk bertempur. Jadi pesan minggu ini, saya akan ulang apa yang menjadi tambahan adalah yang pertama, bahwa kita harus ada kesatuan.
Jangan sampai hilang. Kalau kesatuan ini hilang, maka kekuatan akan berkurang. Karena nggak ada yang membantu. Ketika satu lemah, yang lain harus menolong, mengingatkan. Dan yang kedua adalah kita akan lakukan yang terbaik. Seperti Yoab, lakukan yang terbaik. Abisai lakukan yang terbaik. Bahkan Daud pun lakukan yang terbaik. Kenapa? Karena kita bersama dengan Tuhan. Dan ingat bahwa iman tanpa perbuatan atau tanpa tindakan itu nol besar. Dan biarlah melalui pesan ini kita dikuatkan kembali. Kita minta Roh Kudus yang menguatkan, karena peperangan ini bukan peperangan kita. Ini adalah peperangan Tuhan. Kita ini hanya alatnya. Kita ini hanya dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah melalui pengurapan hari ini juga Tuhan kuatkan kita kembali. Tuhan penuhkan kembali dengan rohnya. Tuhan Yesus memberkati.